Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 sampai ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memikat balam. Balam diikat di tengah halaman. Kalau mendengar jawaban salam, banyak perut yang kekenyangan. Tak semangat dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhwah wa bi ni'matil jamaah wa bi ni'matis sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perangkat RW, RT, alim ulama cerdik pandai, yang tua tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, adik-adik kami yang kami cintai, para remaja yang selalu bersemangat dalam menegakkan Islam ini, semoga pada malam hari ini kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan rahmatnya. Amin. Semua kita pada malam hari diselesaikan oleh Allah semua permasalahan keluarga kita. Amin. Semoga malam hari ini yang sakit disembuhkan oleh Allah, kemudian yang mengalami masalah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berat bebannya diringankan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Punya hutang, Bu? Punya hutang, Pak? Nah, nampak Bapak sini lunas hutang Ramadan ini, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini karena ada adik kami yang mencatat ini, apalah judul ceramah Ustaz. Nah, barulah Ustaz kasih judul, catat. Judul ceramah. Biasa tuh Pak, nanti tanya apa judul Ustaz ini kan? 4 amal seorang hamba mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. 4 amal seorang hamba mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dah catat dah. Siapa nama? Siapa nama dia ni? Hah? Aska. Apa judul ceramah kita, Aska? Itu dia. Itu dia aja dah apa nama dia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu judul yang dicatat oleh anak-anak kita insyaallah. Ada 4
amal yang insya-Allah kalau kita kerjakan ini, kita insya-Allah mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Pertama, menyampaikan bahawa di momen Ramadan ini adalah momen yang paling mulia, yang kesempatan yang jangan kita lewatkan untuk menambah amal-amal soleh kita supaya kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia kalau dia berdoa, doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Golongan yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan al-imamul adil, doa imam yang adil itu diijabah oleh Allah. Kalau di rumah tangga kita menjadi kepala keluarga, imam di keluarga, dengan memberikan haknya kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau kita ada di kampung atau kota nih Pak? Oh, kota, ya kan? Tergantung malam ini diumumkan tanggal 20 siapa presidennya itu. Menjadi pemimpin di sini dengan memberikan hak yang semestinya, melakukan dengan adil, insyaAllah doanya diijabah oleh Allah. Al-imamul adil. Golongan kedua yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-saimu ila yaftira, yaitu doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah. Apabila kita yang mulai imsyak menahan lalu sampai iftar tadi, kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kita tidak berdoa di bulan yang suci yang mulia ini, bulan yang dikabulkan doa kita. Sedangkan yang ketiga adalah ad-da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzolimi. Jadi kalau ada orang yang terzolimi berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melandasi dari isi ceramah kita malam hari ini, kita mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan 4 amal yang kemudian apabila kita kerjakan amal ini, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjid kita, fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlombalah untuk melakukan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 sampai ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mentafsirkan ayat yang 133 ini, menyebutkan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti yang pertama adalah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dengan keampunan itu kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapatkan keampunan Allah. Makanya di dalam Ramadan ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba berpuasa
dengan landas keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hadis yang lain, salatul khams, salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke adik-adik, asar ke maghrib, dari maghrib, dari isya ke subuh kembali. Solat 5 waktu. Lalu baginda menyambung al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, dari Jumat kemarin sampai Jumat nanti insyaAllah. Ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan tahun kemarin alhamdulillah dipertemukan oleh Allah kita pada Ramadan tahun ini. Apa kata baginda? Mukaffiratun wa ma fihunna, dileburkan, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat dari Ramadan ke Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar tak bisa diampuni nih, harus bertaubat dia. Tidak bisa dengan amal-amal dosa mata, dosa mulut, dengan berwuduk gugur ya. Bertemu kita, mengucapkan assalamualaikum, bersalaman antara dua hamba, mulai bertemu sampai berpisah doanya guguran, dosanya berguguran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan manusia yang kemudian mendapatkan keampunan Allah dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di ayat 134. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nih, kalau soal berinfak, Bapak Ibu, mau keadaan lapang, mau keadaan sempit, maka dia tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Karena memang ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita mudah mengeluarkan sebagian dari rezeki kita. Tetapi ada juga yang menahannya, karena untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari ada sesuatu keperluannya. Saya punya kawan, ya, dia punya anak 2 orang, Pak. Sekarang ini dia bangun rumah petak itu lebih kurang 40 pintu lah, Pak. Saya tanya, kenapa kok anak 2? Takut Ustaz nanti sekolah anak payah. Berjaga-jaga untuk sekolah anak. Khawatir dia. Memang ada ayat Al-Quranul Karim menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendak kalian takut meninggalkan generasi setelah kalian, yaitu generasi yang lemah. Ada ayatnya. Tapi tunggu dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari 2 khalifah, yaitu Khalifah Sulaiman bin Malik dan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. 2 khalifah ini sepupu. Sepupu tahu Bapak Ibu ya, bersaudara sepupu. Jadi anak ayah kita, adik beradik, gitu, sepupu gitu. Kedua-duanya diangkat menjadi khalifah. Sulaiman lebih dahulu menjadi khalifah daripada Umar bin Abdul Aziz yang hanya 3 tahun berkuasa. Maka suatu ketika Sulaiman ketika dia wafat, maka dia meninggalkan begitu banyak harta untuk anaknya. Sementara Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia ini tidak menyisihkan sedikit pun harta kepada anaknya. Anaknya ada 15 orang, 3 yang perempuan, sisanya laki-laki. Tidak ada yang ditinggalkannya.
Ketika dia menjelang ajalnya ditanya oleh sahabat yang lain, wahai khalifah, semasa hidupnya para sahabat ini tahu pada khalifah ini. Khalifah ini ketika berjalan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat anaknya yang bernama Abdul Malik. Biasa Pak, kalau kita punya anak, kadang-kadang kita ambil nama kakeknya gitu ya. Nah, nama kakeknya Ahmad. Nah, pengen kita punya nanti nama anak kita Ahmad lagi gitu. Anak Umar Abdul Aziz ini bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Dia berjalan, ditengoklah anaknya pakaian kumuh. Maksudnya pakaian bersih tapi tidaklah sebagus teman-teman yang lain. Lalu dia mendekati anak dia, dipegangnya kepalanya. Dia katakan, wahai anakku, aku khawatir engkau patah hati. Aku khawatir engkau patah hati dan kemudian engkau bersedih dengan keadaanmu ketika temanmu mengenakan pakaian baru sementara engkau menggunakan pakaian yang kumuh. Apa jawaban anak Umar dan Abdul Aziz ini? Wahai ayahku, wahai khalifah. Ketika itu Umar Abdul Aziz sebagai khalifah, tidakkah pakaian ini menyebabkan aku patah hati? Dan tidakkah pakaian ini menyebabkan aku bersedih, wahai khalifah? Tetapi ketika ridha Allah tidak lagi kudapatkan, maka itulah yang menyebabkan aku patah hati dan bersedih hati. Bayangkan, anak kecil sudah mengatakan perkara ini kepada ayahnya. Masya Allah, khalifah ketika itu langsung menangis. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia? 15 anaknya insya Allah dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang miskin. Bahkan anak-anaknya memberikan 800 kuda jihad fi sabilillah. Sementara anak Sulaiman bin Malik yang ditinggalkan harta yang begitu banyak menjadi pengemis dan meminta bantu kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ini kita sombong, selama ini kita angkuh, seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah dunia ini sendiri, seolah-olah kita mengetahui apa yang terjadi pada masa depan, tanpa kita menyerahkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menitipkan keturunan dan zuriat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu penjagaan yang paling baik, sebaik-baik penjagaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berinfaklah kita, sisihkanlah bagian yang terbaik dari harta kita untuk fi sabilillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Yang pertama, habis waktunya Pak, sikit lagi, sikit tu 1 menit tu. Kita ni kan Bapak Ibu kan mengamalkan ilmu padi. Ilmu padi itu makin berisi makin merunduk. Kalau dah kita tengok Bapak Ibu merunduk, itu dah tanda dah faham kaji Ustaz, kita tutup nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya baik keadaan lapang mau keadaan sempit. Yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Ya Allah, amarah pun harus dikendalikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Taif, hijrah dia ke Taif, berharap mereka menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima dakwahnya. Apa yang terjadi? Penduduk Taif melempari baginda dengan batu sampai tumit beliau berdarah. Amarahkah dia? Tidak. Dia mendoakan semoga di antara penduduk Taif yang menegakkan tauhid la ilaha illallah. Tetapi ketika agama Islam ini ditawari kepada
orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti giliran ibadah kami, engkau Muhammad ikut kami. Ketika engkau beribadah, kami ikut kepada engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bahkan di antara mulai dari 2 Hijriah, maksudnya 2 tahun setelah hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mulai itu perang Badal Al-Kubra. Bayangkan itu 300 orang, ada yang menyebutkan 313 orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Terjadi di bulan Ramadan. La ilah, bayangkan tuh. Menang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia menahan amarah. Rasulullah itu tidak marah, tapi ketika Islam ini, maka dia tegakkan Islam. Bu, marah ini beda dengan benci. Marah beda dengan benci. Boleh marah, benci jangan. Boleh marah tapi benci jangan. Pernah kita marah dengan anak kita, Bu? Pernah? Pernah. Kalau ada anak kecil kita ada air panas itu kita larang. Tak mau, kita marahkan. Apakah kita benci? Tidak. Saya khawatir ada di antara kita ini yang kemudian pernah marah dan menyimpan kebencian di hatinya. Itulah yang menyebabkan kalau solat tak mau dekat. Nampak Pak Haji tu dah bagus sat pertama dah, Pak. Sat kedua pula tu. Kenapa tak mau bertemu? La ilaha illallah. Demi Allah ni malam ni kita sucikan hati kita bahawa jangan ada kebencian itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan nanti ketika kita sakratul maut ini penghalang kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fadkhulul jannah. Boleh kita marah, benci jangan. Dendam ya. Marah saja kita bisa tahankan dia. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal afina 'anil nas, yang memaafkan di antara manusia. Bayangkan tuh, ada kaitannya antara menahan, mengendalikan amarah dengan memaafkan sesama manusia. La ilaha, begitu indahnya ayat ini. Memaafkan sesama manusia itu adalah di antara kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjelang tidurnya dia muhasabah diri. Apa kesalahanku selama 1 hari ini? Dan dia mengikhlaskan dan dia memaafkan semua kesalahan orang kepadanya ketika tidur malamnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sudah 3. Yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang terakhir ini akan mendapatkan keampunan Allah. Wallazina iza fa'alu fahisyatah aw zalamu, apabila di antara kamu orang-orang yang melakukan fahisyatan aw zalamu, orang yang melakukan pekerjaan yang fahisyah. Fahisyah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Allah, yang merusak atau zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa zalamu anfusahum, yang mereka zalim terhadap dirinya. Kenapa pula kita zalim terhadap diri kita? Melalaikan syariat Islam adalah kezaliman pada diri kita. Orang solat 5 waktu kita tidak solat. Perintah zakat kita sudah sampai nisab dan haulnya tidak mengeluarkan zakat. Ya, menghalangi orang berbuat baik, itu adalah suatu kezaliman terhadap diri kita. Harusnya kita menjadi orang pelopor dalam kebaikan ini. Man sanna fil islami, barang siapa yang menjadi pelopor di dalam Islam ini, sunnatan hasanah, satu kebaikan, kata Rasulullah SAW, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikannya.
wa ajruhu man amila biha ba'dahu. Dan begitu juga kalau ada orang yang mengikuti kebaikan itu, maka dia juga mendapatkan bagian pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang telah melakukan kezaliman, dosa terhadap dirinya itu, maka mereka kembali mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mohon mendapatkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kita agar Allah memberikan keampunan kepada kita. Jemaah yang dicintai oleh Allah, di Ramadan ini mari kita memperbanyak doa kepada Allah. Mari kita membaca tilawah kepada Allah, membaca tilawah Al-Quran. Banyaklah orang pergi ke Mekah di musim haji agar Ramadan bertambah berkah. Rajin berdoa, rajin mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.